Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatul Anggreni dengan NIM 40119280 dari kelas Ekonomi Syariah I semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pertanyaan nomor 1. Di Indonesia, keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbangkan devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar? Jawabannya, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa dari penghasilan non-migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa, juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Di antaranya menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menjadi daya tarik turis untuk datang ke Indonesia yaitu 1. Keindahan alam. Indonesia adalah negara yang paling unik dan istimewa dari sebagai tujuan wisata alam. Para wisatawan bisa memilih untuk berwisata ke pegunungan ataupun ke pantai. Dari wisata alam pegunungan, Indonesia dijuluki Ring of Fire dengan jumlah gunung berapi yang sangat banyak, menawarkan banyak destinasi wisata alam. Selain itu, jajaran pantai yang cantik dari ujung barat ke ujung timur semakin menambah daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Kedua, karakter orang Indonesia yang cukup ramah. Penduduk Indonesia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersahabat. Karakter ini telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan bangsa ini untuk menebar senyum dan berperilaku santun kepada orang lain. Orang Indonesia dengan senang hati akan membantu dan menjawab pertanyaan setiap turis yang sedang kesulitan di jalan. Tak heran jika orang bule merasa nyaman kemanapun di Indonesia dan tak segan kembali lagi ke Indonesia di waktu berikutnya. Ketiga, Indonesia kaya akan budaya. Untuk menarik minat wisatawan, banyak pemerintah daerah yang mengkomersialkan keunikan budayanya ke dunia luar. Seperti contoh karapan sapi di Madura, lompat batu di Nias, kerajinan tenun kain di Sumba, tanah Toraja di Sulawesi, suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Keempat, tujuan wisata bahari. Selain wisata pantai, Indonesia juga memiliki wisata bawah air yang tak kalah cantik. Sebut saja Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua, dan sebagainya. Keindahan alam bawah laut Indonesia membuat para peneliti biota laut berdatangan dan mengundang para wisatawan untuk menjelajahi bawah laut. Dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi memudahkan para turis untuk berkunjung ke sana dan menikmati fasilitas yang semakin baik dari waktu ke waktu. Lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Yang pertama dari aktivitas produksi, misalnya petani padi. Faktor sosialnya meliputi luas lahan. Semakin luas lahan yang mereka usahakan, maka produksi akan semakin tinggi. Dari produksi yang tinggi tersebut, maka produksi akan semakin banyak output yang mereka hasilkan, sehingga dengan demikian pendapatan akan meningkat. Terus tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja keluarga yang turut serta dalam usaha tani, maka tenaga kerja luar yang digunakan semakin sedikit, sehingga biaya dapat ditekan, dengan demikian dapat menghemat biaya usaha tani. Yang kedua, konsumsi. Misal konsumsi merokok. Faktor sosial adalah dorongan yang mengadakan hubungan dengan orang lain atau memiliki dorongan sosial. Dengan adanya dorongan sosial tersebut, manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan interaksi. Dalam interaksi sosial, individu akan menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun sebaliknya, sehingga perilaku individu tidak dapat lepas dari lingkungan sosial. Sama halnya dengan mahasiswa, yang mana dalam kegiatan sehari-hari tidak lepas dari pengaruh teman sebayanya. Teman menjadi sosok yang paling dominan dalam keberlangsungan interaksi sehari-hari. Banyak aktivitas yang dijalani bersama seperti belajar, bermain, atau sekedar melepas penat dilakukan mahasiswa bersama temannya. Hal ini pun termasuk di dalamnya kebiasaan merokok. Sehingga apabila di dalam pergaulan banyak teman melakukan kebiasaan merokok, maka akan mudah terpengaruh untuk merokok. Dan yang terakhir adalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, misal penjual dan pembeli yang berada di pasar. Komunikasi sangat penting dalam ini.
Komunikasi antara produsen dengan konsumen memudahkan pengambilan keputusan jual beli suatu barang atau jasa. Jika komunikasi yang tercipta baik, tidak dipungkiri lagi jika konsumen itu membeli barang atau jasa ke tempat tersebut. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.